Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas mengenai partikel bebas. Dikatakan bebas karena tidak ada yang mengekang dari si partikel itu. Artinya tidak ada potensial, atau secara matematis kita tuliskan Vx nilainya sama dengan 0 untuk semua X. Sehingga persamaan Schrödinger tidak gaib waktunya menjadi seperti persamaan 4.72 ini. Di sisi kiri tidak ada lagi suku yang melibatkan potensial, karena potensialnya 0. Kemudian persamaan ini kita coba atur bentuknya menjadi persamaan 473, yaitu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan minus 2m per H kuadrat. Sehingga sisi kiri ini menjadi 1, konstanta di depan ini. Sementara di sisi kanan menjadi minus 2m E per H kuadrat. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan 2m E per H kuadrat besi. Sehingga yang ini sisi kanan jadi 0, sisi kiri menjadi ada plus 2m menjadi ada ya plus 2me per H kuadrat. Plus 2me per H kuadrat kita tuliskan sebagai K kuadrat, sehingga yang dimaksud sebagai K adalah akar 2me per H bar. Kemudian penyelesaian bagi persamaan ini tentunya adalah besi sama dengan A dikalikan E pangkat I Kx plus B pangkat minus I Kx. Di sini nilai E itu haruslah lebih besar dari 0 agar nilai K ini terdefinisikan. Kemudian kenapa di sini kok tidak ada E yang negatif? Karena potensial minimumnya adalah 0. Ya, karena untuk semua X bahkan di sini nilainya sama dengan 0, maka potensial minimum adalah 0, sehingga E itu harus di atas itu. Harus di atas nilai potensial minimum tadi. Sehingga E harus bernilai positif, maka kita hanya punya satu macam definisi untuk K, yaitu akar 2me per H bar. Ini adalah penyelesaiannya bagi persamaan 473 ini. A kalikan E pangkat I Kx plus B ini kurangnya plus B dikalikan E pangkat minus I Kx. Nanti ini kita edit ya. Di sini harusnya B dikalikan E pangkat minus I Kx. A dan B adalah konstanta yang harus kita selesaikan. Biasanya kita menentukan nilai A dan B ini dengan syarat batas. Tapi kali ini karena ini adalah partikel bebas, maka kita kesulitan untuk menggunakan syarat batas ya. Karena apa syarat batasnya? Paling-paling hanya untuk di wilayah X tahingga, minus tahingga maupun plus tahingga. Nanti kita lihat. Kemudian ini penyelesaian ini bentuknya mirip seperti penyelesaian untuk kasus partikel yang ada di dalam potensial sumur tahingga. Tetapi untuk partikel dalam potensial sumur tahingga itu, nilai K itu sebagaimana sudah dibahas di video yang sebelumnya, itu nilai K ini nilainya tidak bisa sembarang, yaitu bersifat diskret, karena ada syarat batas di ujung-ujung sumur potensial, di tepi sumur potensial. Maksudnya kalau di video yang membahas masalah partikel dalam potensial sumur tahingga, tepinya yang dimaksud adalah 0 dan L, X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Maka di titik-titik tepi itu ada syarat batas yang membuat nilai K jadinya bersifat diskret. Sementara pada kasus partikel bebas tidak ada tepi-tepi semacam itu ataupun syarat batas yang lain, sehingga
nilai K tidak ada yang membatasi. Oleh karena itu, karena nilai K tidak dibatasi, maka nilai E pun juga bersifat sembarang, maksudnya kontinu. Nah, sekarang kalau kita tuliskan penyelesaian lengkapnya, yaitu melibatkan faktor yang tergantung pada T, maka penyelesaian lengkap untuk persamaan Schrödinger-Gayut waktu adalah psi ini dikalikan E kali E pangkat minus I ET per H bar. Sehingga di suku pertama ada A E I K X kalikan E pangkat minus I E per H bar T. Di suku kedua ada ini B E pangkat min I K X dikalikan E pangkat min I E T per H bar. Kemudian kalau kita kembali ke persamaan 474, kita bisa tuliskan E di dalam pernyataan atau dinyatakan dalam K, yaitu seperti ini. Ya, itu tinggal dimanipulasi sedikit saja, bentuknya langsung dapat E sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Sehingga E pada persamaan 476 ini, sekarang ini dan yang ini, dapat kita gantikan oleh bentuk 477 ini. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan si XT adalah seperti ini. Kemudian yang suku pertama kita tuliskan di sini I, di sini di pangkatnya E ini ada IK, lalu di suku keduanya juga ada IK kuadrat. Di sini ada IK kuadrat. Maka saya keluarkan IK, maka di suku pertama di sini tersisa X, suku keduanya tersisa H bar K per 2MT minus H bar K per 2MT. Begitu juga untuk suku kedua, di sini dikeluarkan minus IK. Ini dia, minus IK dikeluarkan. Maka di suku di sini tersisa X, di yang keduanya tersisa plus H bar K per 2MT. Suku pertama ini menggambarkan suatu gelombang yang berjalan ke arah kanan, maksudnya ke arah X positif, dengan kecepatannya adalah ini, yaitu H bar K per 2M. Oke. Sementara suku kedua ini menggambarkan suatu gelombang yang bergerak ke arah kiri atau X negatif, dengan besarnya kecepatannya juga sama, yaitu H bar K per 2M. Itu. Nah, kedua suku ini dapat kita tuliskan secara lebih ringkas menjadi persamaan 480 ini. Perhatikan di sini ada indeks, ada subscript K. Ya, artinya nilai K di sini sekarang sudah kita definisikan ulang menjadi plus minus akar 2ME per H bar. Oke. Ketika K-nya plus, maka yang kita dapatkan di persamaan 480 ini adalah yang suku pertama ini. Kemudian ketika K-nya minus, ketika K-nya di sini minus, maka yang kita dapatkan di sini tentunya adalah nilai K minus, sementara di sini adalah K kuadrat tetap bernilai plus, sehingga di suku pertama di sini ada minus, di sini juga ada minus, minusnya bisa kita tarik keluar, sehingga itu akan menjadi yang suku kedua ini. Jadi dua suku ini dirangkum penulisannya, masing-masing dirangkum penulisannya dalam 480 ini. Nah kemudian, lalu konstanta A ini ya mewakili baik A maupun B ini ya. Kemudian sekarang berarti tadi kalau K-nya positif mewakili suku pertama, berarti menyatakan gelombang yang bergerak ke kanan. Begitu juga kalau K-nya negatif itu untuk gelombang yang ke kiri. Kelajuannya maka tadi dapat kita tuliskan sama dengan H bar K per 2M, karena sekarang K plus minus, sementara kita hanya membutuhkan nilai positif saja untuk menghitung kelajuan ini. Maka di sini kita
tuliskan tanda mutlak untuk nilai K ini. Sehingga karena K tadi sudah dimodif persamaan seperti ini, ketika diambil nilai mutlaknya menjadi akar 2ME per habar. Nah ini di atas ada habar, di bawah ada habar, bisa kita saling hilangkan. Kemudian di atas ada akar 2M, di bawah ada 2M, maka menjadi seperakar 2M. Sehingga kecepatan yang kita dapatkan, kecepatan gelombangnya tadi, ini, kecepatan gelombang ini dan ini, itu adalah akar E per 2M. Untuk sementara kita sebut itu sebagai kecepatan kuantumnya. Sementara kalau kita tinjau di fisika klasik, energi partikel yang tidak dipengaruhi oleh potensial berarti hanya energi kinetik saja, yaitu setengah M V kuadrat. V-nya kita sebut sekarang sebagai V klasik. Ini untuk partikel yang tidak dipengaruhi oleh potensial. Maka dari persamaan ini kita dapatkan bahwa V klasiknya adalah akar 2E per M. Ya, tinggal ini kedua ruas dikalikan dengan 2 per M, maka kita dapatkan sebagai V kuadrat klasiknya. Lalu diakarkan maka dapatlah ini. Kemudian kalau E-nya ini kita gantikan dengan ini dia, ya, dengan E dalam persamaan 482 ini, maka kita dapatkan E di sini adalah V kuantum kuadrat dikalikan 2M. V kuantum kuadrat dikalikan 2M. Lalu di sini tadi ada 2, di bawah ada M, diakarkan, maka ini jadi 4, diakarkan jadi 2, lalu M dengan M saling menghilangkan, lalu V kuantum kuadrat diakarkan jadi V kuantum. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa nilai V kuantum bisa kita kaitkan dengan V klasik ini menurut persamaan V klasik sama dengan 2V kuantum. Nah, pembahasan selanjutnya akan kita tunda dulu untuk permasalahan V klasik dengan V kuantum ini. Kita sekarang akan mencoba menghitung nilai atau menormalkan besi K ini tadi. Artinya masing-masing suku di persamaan 478. Suku pertama maupun suku kedua akan coba kita cek kenormalannya. Artinya kita integralkan modulus kuadrat besi K dari min hingga sampai ta hingga. Oke, sekarang kita akan cek kenormalan dari besi K ini, besi K dalam persamaan 480 ini, yaitu dengan melakukan integrasi dari min hingga sampai ta hingga terhadap modulus kuadrat dari besi K ini. Seperti biasa, modulus kuadrat besi K berarti adalah besi K konjugat kalikan besi K. Lalu karena besi K tadi ada konstanta A bisa berupa sembarang bilangan kompleks, maka kita tuliskan besi A konjugat dikalikan dengan A itu adalah modulus kuadrat A. Kemudian integrannya di dalamnya berarti di sini adalah ini yang berasal dari besi K konjugat. Maka tadinya plus I jadi minus I di sini. Kemudian ini yang berasal dari besi K. Kemudian karena setelah minus I di sini di dalam tanda kurung sama dengan yang di sini, tanda kurung di sini, maka E pangkat minus I sekian ini dikalikan E pangkat I sekian, hasilnya adalah 1. Sehingga kita punya di sini integral min hingga sampai ta hingga dx. Padahal ini hasilnya adalah ta hingga. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap K, perhatikan di sini berarti untuk setiap K ternyata besi K itu tidak dapat dinormalkan. Ya, tidak dapat dinormalkan. Kalau tidak dapat dinormalkan berarti besi K-nya tidak dapat digunakan untuk mendefinisikan keadaan partikel bebas. Ya, karena apa? Ya karena tidak bisa membentuk rapat peluang. Nah kemudian, tapi dalam hal ini
bukannya solusi fisika untuk setiap K itu tidak ada manfaatnya, kita dapat membentuk solusi yang normal dari berbagai macam fisika tadi dengan cara kita lakukan kombinasi linear. Kombinasi linear dari fisika tadi. Dalam hal ini karena nilai K itu bersifat kontinu pada kasus partikel bebas ini, maka proses kombinasi linearnya tidak menggunakan sigma tapi menggunakan integral. Integral yang berperan sebagai koefisien kombinasi linearnya dalam hal ini adalah 1/2pi pk dk ini. Ya, 1/2pi pk dk. Itu yang berperan sebagai kombinasi linearnya. Nah, fisika kita tuliskan sesuai persamaan di 4 sesuai persamaan 480 ini kita tuliskan seperti ini ya, kita tuliskan seperti ini. Kemudian koefisien A-nya kita masukkan saja, koefisien A ini kita masukkan saja ke dalam fika ini. Ini kita masukkan dalam fika. Kemudian integral ini, fisika ini sekarang dapat kita normalkan asalkan apa? Asalkan bukan fisika, psi ini dapat kita normalkan asalkan nilai K ini rentangnya kita batasi. Nah, kalau rentangnya dibatasi nilai K-nya, padahal K itu tadi terkait dengan energi, maka energi begitu juga nanti dengan kecepatan itu juga akan terbatasi. Nah, fungsi gelombang yang demikian itu maksudnya yang dibentuk dari kombinasi linear fisika tapi nilai K-nya terbatasi pada suatu rentang nilai tertentu, maka fungsi gelombang itu dinamakan sebagai paket gelombang. Gitu. Nah, kemudian dari persamaan 485 ini nilai psi x, t ini untuk sembarang t dapat kita tentukan nilainya asalkan kita punya fika, ya, asalkan kita punya fikanya. Nah, sementara fika kan tidak bergantung pada t ya, fika tidak bergantung pada t, sehingga ketika t sama dengan 0 di sini, maka sisi kanan ini akan menjadi fika kalikan fisika x, t-nya adalah 0. Padahal ketika t-nya dimasukkan 0 di sini berarti hanya tersisa e pangkat i kx. Nah, persamaan ini memberikan petunjuk bagi kita bagaimana untuk mendapatkan nilai fika. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai fika. Tadi diulangi lagi, nilai fika bisa diketahui, maka psi x ketika dimasukkan ke sini, psi x, t bisa kita ketahui. Nah, permasalahannya dalam realitanya biasanya kita diberikan nilai psi x 0. Sehingga sekarang tantangannya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai fika dengan bekal pengetahuan psi x 0. Maka itu bisa dijawab dengan memanfaatkan teorema Plancherel, ya. Plancherel, yaitu berlaku kaitan seperti ini, yaitu yang persamaan 486 kita tuliskan ulang di sini. Ini persamaan 486. Dari sini kita juga bisa dapatkan bentuk ini dia. Fika sama dengan 1/2pi integral min tan hingga sampai hingga psi x 0 e min i kx. Jadi seolah-olah seperti fika dan psi x 0 ini bisa ditukar posisi, tapi di tanda e pangkat i berganti menjadi e pangkat minus i gitu. Nah, maka dari persamaan 487 yang bagian kanan ini, kalau kita punya nilai psi x 0, kita bisa dapat fika. Berarti setelah dapat fika, kita bisa menghitung psi xt.
Sehingga lengkaplah penyelesaian yang ingin kita dapat. Artinya kita sekarang sudah bisa mendapatkan nilai psi xt karena asalkan nilai psi x0 ini diberikan. Gitu. Nah, bentuk persamaan yang sebelah kiri ini itu disebut sebagai transformasi, atau yang kita tinjau yang kanan dulu. Yang sebelah kanan ini adalah transformasi Fourier, ya, transformasi Fourier terhadap psi x0. Hasilnya adalah Vk. Sementara yang sebelah kiri ini adalah transformasi balikan Fourier. Transformasi Fourier balikan. Mentransform Vk mendapatkan psi x0. Tinggal cirinya mana yang Fourier itu kalau E pangkat minus I, kalau yang balikannya berarti yang plus I. Gitu. Nah, kita kembali ke masalah tadi paket gelombang itu. Psi X itu tadi dipandang sebagai psi X yang ini dipandang sebagai kombinasi linear dari psi K. Maka dalam ilustrasi gambar ini psi K itu ini salah satu saja psi K, yaitu yang bentuknya warna hijau ini. Ini warna hijau ini tentunya di sini seharusnya digambarkan berbagai macam fungsi gelombang warna hijau ini dengan nilai K yang bermacam-macam, ya, dengan nilai K yang bermacam-macam. Ketika dikombinasi linear kan kita bisa pandang itu sebagai satu paket gelombang ini, ya, satu paket gelombang. Nah, kecepatan grup itu adalah kecepatan dari paket gelombang ini. Itu yang dimaksud sebagai kecepatan grup itu adalah kecepatan paket gelombang ini. Sementara yang dimaksud sebagai kecepatan fase itu adalah kecepatan masing-masing psi K ini. Kecepatan masing-masing psi K. Ya, begitu. Nah, sekarang tadi kan kita katakan bahwa psi ini dapat dinormalkan asalkan nilai K itu dibatasi rentangnya, gitu ya. Nilai K dibatasi rentangnya. Nah, sekarang coba akan kita terapkan lebih jauh. Persamaan ini akan kita tuliskan ulang. 485 ini akan kita tuliskan ulang dalam bentuk persamaan ini, yaitu menuliskan yang di depan T ini sebagai omega. Yang tidak lain adalah H bar K kuadrat per 2M. Kemudian kita batasi tadi nilai K rentangnya, kita batasi di sekitaran K0. Kita batasi nilai K di sekitaran K0, sehingga Vk itu harus memiliki puncak yang sempit di sekitar K0 itu, agar nanti terbentuk paket gelombang seperti ini, ya. Maka Vk itu harus memiliki puncak yang sempit di sekitar K0. Nah, intinya Vk itu harus memiliki puncak yang sempit di sekitar K0. Kemudian sehingga integran ini nilainya untuk di wilayah K yang jauh dari K0 itu dapat diabaikan. Ya, dapat diabaikan untuk di wilayah yang jauh dari K0. Sehingga oleh karena itu penghitungan omega kan bergantung pada K. Omega itu dapat kita sempit penghitungannya dengan cukup menghitung nilai omega di sekitaran K0. Caranya yaitu dengan kita ambil deret Taylornya dari omega K ini di sekitaran K0. Kita ambil sampai suku pertama saja. Ini dia deret Taylornya. Kemudian kita ganti ubah dari K menjadi S, yaitu S adalah K min K0, maka nilai K adalah S ditambah K0. Kemudian DK, tentunya dari sini kita dapatkan DK sama dengan DS. Sehingga K di sini akan kita gantikan dengan ini, S plus K0, DK akan kita gantikan dengan DS, yang K ini juga kita ganti dengan ini, S plus K0. Ini dia kita
dapatkan di sini. Ini tadi adalah nilai K-nya, ini adalah nilai omega K. Omega K. Ya. Ini nilai omega K, lalu ini adalah tadi diganti dengan S plus K0. Oke, ini nilai omega K-nya. Kemudian ini sudah pendekatan ya, maka ini saya gunakan simbol ini. Kemudian ini VK, berarti K-nya diganti dengan S plus K0. Kemudian kalau kita uraikan yang di dalam kurung ini, maka kita punya di sini omega K0 dikalikan T. Ini dia. Kemudian yang ini kita punya D omega K0 per DK kalikan S kalikan T. Oh ya, sebelum dilanjut, ini saya ingin memperjelas dulu. Di sini yang dimaksud D omega K0 per DK maksudnya adalah turunannya omega terhadap K di titik K0. Jadi ya, bukannya omega K0 lalu diturunkan. Bukan. Ini adalah turunannya omega di titik K0. Oke. Kita lanjut ke sini. Kemudian kita tambahkan minus K0 D omega K0 per DKT, maka harus dikurangkan lagi dengan ini karena dua suku ini kan tidak ada di atas ini. Oke. Ini hanya menambahkan ini lalu harus dikurangkan lagi. Kemudian dari sini kita bisa tata sekarang, yaitu kita punya D omega K 0 per DK ST. Nah ini S-nya kita keluarkan, terus kita juga punya ini D omega K0 per DKT. Tapi di sini ada K0. Maka di sini K0 sama S di sini kita gabungkan jadi satu. Ini, maka muncul minus di depan ini, yaitu minusnya ini sama ini. Oke, kemudian yang ini masih tetap di sini dan yang suku terakhir di sini juga masih tetap, ini dia. Kemudian kita perhatikan dua suku pertama di sini sama-sama ada S plus K0-nya. Ini juga ada S plus K0. Maka kita tuliskan menjadi S plus K0 dikalikan X min D omega K0 per DK T. Ya. Nah, kemudian dua suku terakhir ini tetap dituliskan di sini. Kemudian ini saya pisah, ini menjadi E pangkat tersendiri. Yang dua suku terakhir juga menjadi E pangkat I tersendiri. Nah, kemudian karena E pangkat yang belakang ini tidak ada S-nya, ya, tidak ada S di sini, maka dia merupakan konstanta dalam integrasi ini, sehingga dia bisa kita taruh di depan, di luar. Itu sehingga di dalam integral tersisa bentuk ini saja. Oke. Kalau T-nya 0, kita masukkan T0, maka di sini menjadi 0, sehingga hanya tersisa X saja, sehingga kita punya E pangkat I S plus K0 kalikan X. Gitu. Nah, kemudian sekarang kalau kita perhatikan dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini dengan yang ini, maka bentuk persamaan ini dengan ini itu sebenarnya sama saja kalau hanya saja berbeda dalam hal bahwa di sini X, sementara di sini adalah X min D omega K0 per DKT. Jadi, sekali lagi, si X, T ini berbentuk sama dengan 491 ini, hanya berbeda bahwa di sini adalah X min D omega K0 per DK T, sementara di sini adalah X saja. Itu sehingga kita bisa tuliskan ungkapan untuk si X0 ini, ya, ungkapan untuk bagian yang
di dalam integral ini, bagian integral ini bisa kita pandang sebagai psi bukan X, tapi adalah X min D omega K0 per DK T. Gitu, koma 0. Ya. Jadi kita tuliskan segini. Integral ini kita bisa tuliskan sebagai psi X min D omega K0 per DK T, 0. Gitu. Sehingga dari persamaan ini jelas terlihat bahwa kecepatan paket gelombangnya atau disebut sebagai kecepatan grup itu adalah bagian yang ini, turunannya omega terhadap K di titik K0. Padahal omega tadi adalah H bar K kuadrat per 2M. Kalau diturunkan terhadap K, maka kita dapatkan H bar K per M. Ya, karena di sini tadi, karena ketika diturunkan adalah 2 H bar K per 2M. Ada 2 di atas, 2 di bawah, saling menghilangkan. Hingga tersisa adalah H bar K per M. Dimasukkan nilai K-nya K0, berarti H bar K0 per M. Kemudian untuk kecepatan fase, ini jelas seperti bisa didapat dari penjelasan terkait teori gelombang ya, bahwa ini adalah omega K per K di sini. Maka omega K bentuknya, omega K-nya adalah H bar K kuadrat per 2M. Ini dia dibagi dengan K, maka kita punya terakhir setengah H bar K per M. Gitu. Kemudian, berarti kalau kita bandingkan antara 493 dengan 494, kita bisa lihat bahwa nilai fase, nilai K-nya tentunya adalah nilai K yang di sekitaran K0 ya, di sekitaran K0, sehingga kita bisa katakan nilai V fase ini kira-kira setengah kalinya dari nilai V group, kecepatan grup. Gitu. Jadi kita dapatkan V group itu kira-kira 2 kalinya V fase. Sementara V group ini tadi kita pandang sebagai kecepatan klasiknya ya, kecepatan klasiknya. Bukan tadi kita pandang, karena kita punya hubungan seperti ini, sementara sebelumnya tadi kita akan memiliki kaitan seperti ini, bahwa V klasik sama dengan 2V kuantum. Sementara V kuantum ini kan berasal dari V masing-masing K, ya, V masing-masing K, yaitu adalah V fasenya. Berarti V klasik kita pandang sebagai V grupnya. V klasik itu kita pandang sebagai V grupnya. Ya, V group tadi adalah merupakan kecepatan paket gelombang, sementara kalau V fase itu adalah kecepatan tiap gelombang stasioner atau psi K itu. Bukan psi K, psi kombinasi linear dari psi K positif dan psi K negatif ini ya. Ini dia. Ini adalah kecepatan fungsi gelombang untuk satu fase K ya, satu K. Oke, jadi sampai di sini kita dapatkan bahwa untuk partikel bebas ternyata solusi atau penyelesaian stasionernya itu tidak dapat dinormalkan. Maka agar kita bisa mendapatkan fungsi gelombang yang normal, kita perlu melakukan kombinasi linear dari setiap penyelesaian stasioner itu, dari semua penyelesaian stasioner itu. Kemudian kita juga perlu membatasi nilai rentang K, atau juga berarti bermakna bahwa kita perlu membatasi nilai E-nya. Tapi E di sini pun berbeda dengan kasus yang sudah kita bahas sebelumnya. E di sini ternyata tidak bersifat diskrit. Gitu. Untuk pembahasan kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.